Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 bisa jemaat baca di dalam warta gereja yang sudah di-sharingkan melalui media grup IKI Prambanan. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus, pula kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari bersama kita nyanyikan pujian Kancil 237, bait pertama dan bait kedua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam ibadah kami. Dapat hari ini Tuhan, mengucap syukur karena berkat kasih setia Tuhan dan kehidupan kami tidak pernah bersudahan. Dalam kehidupan kami yang senantiasa kami masih melakukan dosa-dosa kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melayangkan kami untuk datang dalam ibadah kami dan kami boleh mendapatkan urapan Roh Kudus Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima ibadah yang sempurna
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memujikan MKB 100 bait 1 dan 2. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita satu hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Pencipta Pemelihara, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus Allah Penolong kami mengucap syukur kami saat ini tetap Tuhan undang untuk beribadah bersama-sama, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, berikan kami hati yang paham, supaya di dalam perenungan kami, ketika kami membaca kebenaran sabda-Mu, ketika kami merenungkan bersama-sama, kami boleh memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, pikiran yang terbuka, dan kehidupan yang terarah kepada Tuhan, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, dan akhirnya melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, atas pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa bersama-sama di dalam ibadah yang baru ini. Jemaat Tuhan, 2 minggu yang lalu, sekitar tanggal 19-20 mulai muncul istilah new normal ya, di mana pemerintah mulai mengatakan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus mengedepankan pola hidup bersih sehat. Jadi new normal, kehidupan yang baru seperti normal, tapi yang dikedepankan adalah pola hidup yang bersih dan sehat. Tapi bukan berarti pelonggaran PSBB di beberapa tempat ya. Jadi sesuatu kehidupan yang baru, yang normal, tapi kesehatan yang diutamakan. Tapi pada masa itu juga sangat miris sekali ya kita rasakan, kita lihat bersama-sama. Ternyata 1 minggu sebelum Lebaran banyak orang-orang yang nekat pergi ke pusat perbelanjaan, pergi ke pasar-pasar untuk membeli baju baru ya, atau keperluan dalam Lebaran. Kita di satu sisi memaklumi bahwa memang sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia kalau Lebaran itu banyak hal-hal yang baru yang dipersiapkan karena memang hari istimewa. Tetapi kita sangat miris karena pada saat itu kita rasakan dan kita berjuang bersama-sama bahwa COVID-19 itu belum usai. Tapi kenapa banyak orang yang nekat? Bahkan kita juga melihat ternyata banyak juga orang yang memutuskan untuk pulang mudik ya. Ternyata 3 bulan dari pertengahan Maret, April, Mei ya, kemudian memasuki bulan depan, bulan Juni, orang sudah tidak sabar, tidak bisa menahan diri. Sebagian besar justru nekat, bahkan mengabaikan kesehatan karena mereka lebih memilih berkerumun untuk mencari kebutuhan mereka. Seolah-olah mereka sudah mulai lelah mempertahankan social distancing untuk mencegah penularan COVID-19. Semoga itu tidak terjadi pada kita pada saat itu dan juga di hari ini. Dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan. Jadi bukan cuma tubuhnya saja yang lelah ya, karena mau ke sana dibatasi, mau ke sini dibatasi, tetapi ada orang-orang yang begitu lelah di dalam jiwanya, mengalami kelelahan yang luar biasa dan perlu disegarkan. Kita akan melihat tanda-tanda orang yang jiwanya mulai kelelahan. Ada 6 tanda-tanda orang yang lelah secara jiwa. Yang pertama adalah ketika orang itu lelah setelah tidur semalaman. Jadi kalau malam itu tidur, pagi bangun, itu rasanya badannya tidak semakin segar, tidak fresh, tapi kok rasanya lelah sekali, justru rasanya capek ketika bangun tidur. Nah, barangkali itu terpengaruh karena jiwa kita lelah. Yang kedua, orang yang mempunyai tanda-tanda lelah jiwanya adalah ketika orang itu sering melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Jadi mestinya orang-orang itu bisa menghadapi hidup dengan baik, tetapi merasa kelelahan. Orang memikirkan masa lalu, takut masa depan. Hal utamanya adalah seseorang tidak menyukai momen saat ini dan mencoba mengalihkan perhatian dan lari dari kenyataan. Yang ketiga, contoh orang yang mungkin lelah jiwanya adalah ketika orang itu emosinya berubah-ubah ya. Jadi ketidakpuasan, kelelahan, ketidakpedulian, kemudian itu mempengaruhi emosi seseorang sehingga orang mudah marah, mudah tersinggung, padahal hal kecil saja ya, tapi begitu cepat tersinggung, menangis atau tertawa
juga bisa merasa hidupnya menjadi semakin sulit dan emosional, kemudian memaksa untuk mencari konflik, jadi mulailah ada konflik sana sini untuk mencapai kedamaian dan juga pemahaman dengan orang lain. Jadi barangkali kalau berkonflik dengan orang itu emosinya bisa terpenuhi dan dia merasa lega, padahal jangan-jangan itu adalah lelah jiwanya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang lelah jiwanya ketika seseorang itu menutupi kesedihannya. Jadi kelelahan jiwa menjadikan seseorang tidak mau membuka dirinya, termasuk terhadap kesedihan yang dialami. Jadi tidak mau menerima, tetapi dia menutupi begitu rupa, kemudian kesedihannya itu akan membuat jiwanya semakin terbeban. Yang kelima adalah orang yang lelah jiwanya, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain karena merasa perjumpaan merupakan hal yang mengganggu. Dan yang keenam adalah orang yang lelah jiwanya itu mudah sekali berpikir negatif. Ya, kelelahan jiwa memicu seseorang berpikir negatif tentang dirinya, tentang sesamanya, termasuk berpikir negatif terhadap kehidupan yang dialami. Hari ini kita merayakan bersama-sama Hari Pentakosta, ya. Berkaitan apakah Pentakosta tahun ini, hari ini kita nikmati dengan syukur atau jangan-jangan kita sedang lelah jiwa kita, sangat sedih, sangat emosional, kita mencoba menutupi kepedihan kita berpikir negatif akan pandemi yang saat ini terus mengganggu kehidupan kita dan kita merasa lelah. Kita akan melihat lagi apa arti Pentakosta, ya. Pentakosta juga disebut dengan hari ke-50 secara liturgis, dikenal juga dengan Minggu Putih, walaupun hari ini warna liturgi kita merah, ya, karena mencurah Roh Kudus, tapi dalam liturgis dikenal juga dengan Minggu Putih. Pentakosta merupakan peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi kita sesuai dengan janji Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Dan sebelum Pentakosta adalah sebelum hari ini Pentakosta kita rayakan, sebelumnya merupakan hari besar orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia pulang kampung ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta ini atau festival panen raya. Jadi hari Pentakosta itu juga disebut hari 7 minggu karena dilaksanakan 7 minggu setelah Paskah. 7 minggu, ya, bukan 70, maaf dan saya kepleset menyebutkannya. Dalam tradisi Yahudi dilakukan dalam bulan Sivan atau dalam kalender Masehi sekitar bulan Mei sampai Juni. Jadi ini merupakan peringatan untuk hari Pentakosta. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, dia melihat bahwa suasana batin khalayak ramai yang datang itu pada Hari Raya Pondok Daun itu orang-orang tampak lelah, tampak capek, ya, menghadapi berbagai kenyataan sehari-hari. Jadi secara politis mereka ditindas, dalam bidang keagamaan mereka tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, kering, dan mengungkung mereka. Dan dalam bidang lain mereka juga hidup dalam tekanan yang melelahkan. Melihat tekanan dari khalayak ramai itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Di Yohanes pasal 7 ayat 37. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu bukan air biasa, tapi ini menandakan atau simbol dari roh yang nanti akan dipenuhkan bagi orang-orang yang percaya. Nah, air digunakan secara simbolik dalam Perjanjian Lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun yang pada saat itu dirayakan, simbol pembersihan itu diwujudkan. Jadi dalam Perjanjian Lama itu kalau ada air itu wujud pembersihan. Kemudian di dalam Pondok Daun juga merupakan suatu tanda bahwa pada saat itu mereka akan dibersihkan. Nah,
Nah, di pesta itu Tuhan Yesus memberi makna yang baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Karena tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Ada yang mengatakan bahwa orang yang nggak makan itu bisa bertahan, gitu. Tapi kalau orang itu tidak minum, maka lama-kelamaan itu dia akan sangat lemah, karena tubuh manusia itu isinya banyak airnya, gitu ya, dan membutuhkan air yang banyak, yang cukup. Tidak makan tidak apa-apa. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa air hidup itu nanti adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa air digunakan sebagai bahasa simbolik? Karena pembaca Injil Yohanes saat itu tahu betul konteksnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Ya, air hidup dapat bermakna air yang mengalir, karena di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Dalam Zakaria 14 ayat 8 disebutkan bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Jika kita bisa temukan di Yesaya 47 ayat 1 dikatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Jadi bisa menuju ke segala penjuru, dan Tuhan Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Kita temukan di Yohanes pasal 2 ayat 21. Jadi semua orang yang haus diundang untuk datang pada Yesus. Masalahnya orang yang haus itu kita mau mengakuinya bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya haus, atau seperti tadi ya, orang-orang yang jiwanya lelah itu menutupi seolah-olah kuat, seolah-olah bisa, seolah-olah hidupnya tidak apa-apa berjalan. Tapi ternyata ada kekeringan di dalam hati, dan perlu Yesus di sana, hanya Yesus. Karena seringkali orang mencari kepuasan, tapi itu sementara saja, karena itu bukan yang mendasar dalam hidupnya. Orang ingin kesana kesini, kenapa kamu ingin pergi keluar? Saya bosan, saya jenuh, saya mencari sesuatu yang bisa menyegarkan mata, menyegarkan kehidupan saya, tapi itu hanya semu. Karena nanti kalau sudah pulang, ya kembali lagi rasanya ya seperti yang tadi, gitu ya. Tapi kalau kita yang haus dalam kehidupan kita itu menerima air yang betul-betul Tuhan Yesus sendiri sebagai air yang sejati, air hidup itu, maka kehidupan kita akan dipuaskan. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum ada aliran-aliran air hidup, dan aliran-aliran air itu bukan sekedar air. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang percaya akan mendapatkan air, dan digambarkan air itu adalah Roh Kudus, ya. Jadi tidak cuma air yang mengalir, tapi Roh Kudus itu nanti akan memenuhi, yang akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Lalu kenapa dipakai dengan istilah air? Yang pertama, air yang cair bisa mengisi ruang kosong dalam wadah. Jadi kalau wadahnya bulat, ya airnya masuk di situ jadi bulat, kotak jadi kotak, atau tempat yang tidak beraturan. Kalau airnya masuk, air akan mengikuti di mana ia berada. Apapun bentuk tempat atau wadahnya, air akan mengikuti. Di sini kita menemukan makna bahwa cara kerjanya Roh Kudus itu seperti itu. Bahwa Roh Kudus bekerja seluruh wadah yang diisinya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 12 kita nanti akan bersama-sama menemukan bahwa ada berbagai macam rupa karunia Roh Kudus. Jadi kalau menurut kita Roh Kudus ini hanya ini, tapi rupa-rupanya itu macam-macamnya, ada berbagai macam cara kalau kita lihat di surat 1 Korintus yang ke-12 ya. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa cara kerja Roh Kudus tidak sama, tidak boleh juga disamakan. Jadi keliru kalau ada orang yang menyamakan cara kerja Roh Kudus atau memaksakan, harusnya Roh Kudus ini begini, kalau yang itu roh yang bukan Roh Kudus, gitu ya. Tapi kalau Allah sudah menentukan, diberikan
akan mengisi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kenapa air yang disimbolkan di sana? Air di sini bukan dalam arti air yang diam, namun air yang dinamis, air yang mengalir di sebuah sungai. Ada dinamika, ada cara kerjanya, ada geraknya, ada perubahannya. Ciri kerja Roh Kudus ada pada seorang manusia seumpama air, ya. Ada dinamika, ada geraknya, ada kerinduan untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna seperti Tuhan atau Bapa yang di surga. Itu sebabnya semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh. Siapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya siapakah orang-orang yang akan menerima Roh ketika kita memperingati beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga, sebelum naik dia menyatakan bahwa nanti akan ada Roh penolong. Siapa yang menerimanya? Ada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya saat Yesus dimuliakan. Jadi ada yang mengatakan, saya orang Kristen, tapi saya percaya nggak Yesus itu dimuliakan. Soalnya dia mengatakan yang di sana itu bukan Yesus, yang naik itu bukan Yesus, Yesus itu masih hidup dan yang lain-lain. Nah, padahal Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan di dalam kepedihan, kesakitan, di dalam penderitaan, di dalam kematian, di dalam kebangkitannya, di dalam kenaikannya. Itu adalah di mana Yesus dimuliakan. Kalau kita percaya itu, maka kita adalah orang-orang yang termasuk menerima Roh dari Tuhan. Kemudian mereka yang menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering, terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Jadi hidup kita tuh gak akan terasa kering kalau kita menimba atau mengambil atau terus menerima air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Kalau kita bertanya kenapa kok seolah-olah kehidupanku begitu kering, imanku kok begitu seperti ini, kehidupanku, dilihat, jangan-jangan kita tidak dekat atau mendekatkan diri kita kepada sumber yang tidak pernah mengering. Jangan-jangan kita menjauh dari tempat sang air hidup itu, atau jangan-jangan kita ada di dekat air hidup itu, tapi kita tidak mau ngambil, tidak mau menimba, maka kita merasa kering. Kenapa kok kehidupanku seperti ini? Oh, ternyata selama ini yang saya harapkan adalah keinginan saya. Kenapa kok kehidupan saya begitu seperti ini? Oh, ternyata setiap langkah perjalanan hidup saya itu saya cuma mengandalkan keinginan saya, bukan sang air hidup itu. Nah, itu yang harus kita lihat lagi. Apakah kita betul-betul melekat kepada air hidup yang mencurahkan Roh kepada kita, atau jangan-jangan kita menyia-nyiakan apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Dengan menerima aliran itu, kehidupan kita disegarkan, kehidupan kita dipulihkan, kehidupan kita dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Luar biasa ya, bahwa kalau orang-orang yang lelah jiwanya itu sedih dan yang lain-lain seperti tadi sudah dikatakan, mereka kalau menerima aliran air hidup akan disegarkan, dipulihkan, dan kehidupan ke depan akan penuh pengharapan. Dan tawaran Tuhan Yesus itu diberikan bagi kita di masa kini. Jadi kita tidak sekedar membaca sejarah peristiwa di mana Tuhan Yesus naik sebelumnya, ya. Kemudian pada saat itu Roh Kudus tercurah untuk murid-murid atau orang yang percaya, tapi kita juga diberikan tawaran oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengerti bahwa kita saat ini merasa lelah, kita merasa haus akibat beratnya kehidupan kita yang kita jalani setiap hari, khususnya di tengah pandemi ini. Bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari dari saya, kita menerima aliran air kehidupan dan kita meminumnya, maka kita akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat untuk menyusuri perjalanan hidupnya. Dengan demikian, murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus tidak hanya tahu tentang Tuhan Yesus serta merayakan Tuhan Yesus secara ritual semata,
melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulan. Kekuatan roh memberi penyegaran, kekuatan, dan kehidupan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukalah hati kita untuk Tuhan. Bukalah kehidupan kita untuk Tuhan. Biarlah aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi mari bersama-sama kita upayakan membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang kita lakukan dengan pengosongan diri serta membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Jadi diperlukan rendah hati supaya kita bisa membuka diri dan hati kita dan diisi oleh Roh. Karena kerendahan hati kita ibarat bejana kosong, siap menerima aliran-aliran air untuk dimasuki di dalamnya. Air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita. Buka hati kita pada saat ini, jadilah tenang dan persilahkan Roh Kudus memulihkan kehidupan kita sekalian. Amin. Tuhan mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah dan merayakan kembali pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bukan hanya membaca cerita bagaimana Roh itu dicurahkan, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami dipenuhi Roh yang dari Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus, memberikan kami kekuatan, menyegarkan kehidupan kami, memberikan harapan bagi kehidupan kami ke depan, dan Roh Kudus-Mu yang memberikan kelegaan di hati kami untuk terus menjalani kehidupan kami dengan percaya pada Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi. Kami terus berdoa Tuhan pertolongan bagi kami. Kami merasakan pertolongan-Mu selalu nyata. Kami terus berharap Tuhan memberikan kemurahan hati kami. Doa kami sekalian kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan kami boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan berikan kami kebijaksanaan supaya sebagai pribadi boleh mematuhi setiap peraturan, boleh juga menegakkan disiplin untuk kehidupan kami secara pribadi atau dalam kehidupan bersama-sama. Kami boleh memelihara hidup yang bersih
dan juga kami boleh menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Sekalipun dalam masa sulit seperti ini, pertolongan Tuhan selalu ada. Bahkan Tuhan menjaga kami setiap saat. Oleh sebab itu kami tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi dorongan dalam hati kami, keinginan kami, mungkin untuk bertemu dengan banyak orang, pergi ke tempat yang penuh dengan orang atau keramaian, kiranya kami boleh dengan bijaksana menahan untuk waktu sebentar saja. Karena pada waktunya nanti kami juga bisa beraktivitas seperti setiap hari. Tapi ketika kami mengabaikan setiap peraturan, maka kami menyumbang pandemi ini semakin lama berakhir. Tuhan berikan kami kebijaksanaan dan hikmat untuk bisa hidup di dalam Tuhan dan ketaatan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan GKI Prambanan yang mungkin belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan melawat kami di rumah masing-masing. Tuhan teguhkan iman kami. Tuhan menolong supaya kami juga boleh terus beriman dan percaya pada Tuhan dan memelihara waktu kami bersama Tuhan. Untuk jemaat kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami bersyukur Tuhan memberikan berkat, sukacita, kesehatan, dan umur panjang, juga kedewasaan iman bagi mereka. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang berjuang dalam sakit penyakit, Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan berikan pemulihan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Istian, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Oliva Soekardi Hidayat atau Ibu Darmono yang sedang dalam masa perawatan dan pemulihan. Tuhan menolong. Juga untuk mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, biar Tuhan juga merawat mereka dan melawat. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja, para tenaga medis, orang-orang yang merawat pasien yang sakit, yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas ataupun tempat-tempat kesehatan yang lain, aparatur negara yang menolong untuk menegakkan kedisiplinan, atau orang-orang yang berjuang untuk tetap hidup disiplin. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya boleh menolong kami sekalian dan pandemi ini segera berakhir. Dan kami menyerahkan Tuhan pergumulan kami secara pribadi di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang bergumul dalam hal ekonomi kami, kecemasan, ketakutan kami bergumul dengan kesehatan kami bergumul tentang relasi kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Kami serahkan semua dengan pengasihan Tuhan. Apa yang kami lakukan, setiap langkah perjuangan kami hari pas hari, Tuhan bersama kami, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan yang senantiasa beserta. Inilah syafaat kami Tuhan, bersama kami tutup dengan
Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21-22. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Prambanan. Bank Mandiri nomor rekening 1380017102679 atau dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan, tersedia selama jam kantor. Mari kita bawa persembahan ini dengan menyanyikan KJ 302 ayat 1 dan ketiga. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa dalam ibadah kami senantiasa boleh membawa persembahan. Persembahan yang kami bawa adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh membawa persembahan ini dan biarlah persembahan ini Tuhan layakkan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami layak untuk dipakai di dalam pelayanan di dalam gereja kami. Dan Tuhan kuduskan kami yang sudah memberikan persembahan. Dalam hati kami sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah.
Amin.